Ya, oke. Selamat datang kembali di channel Physics Corner. Hari ini kita coba membahas soal-soal besaran dan satuan ya. Ini sebenarnya soal dari e-book ya, e-book khusus untuk kelas 10 di semester 1. Oke, tanpa eh, berpanjang kata kita langsung aja ya. Ada beberapa nomor. Eh, Ini untuk pilihan ganda ada 10 nomor, esai ada kurang lebih 10 nomor juga ya. Dan sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Oke, nomor 1 ya. Sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam 1,8 mm. Ini diameter dalam. Dan diameter luar adalah 2,2 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah kira-kira apa? Mistar kegedean ya, mikrometer, jangka sorong, takometer, spizometer ini waduh terlalu kecil ini nggak mungkin ya. Nah, di antaranya ada mikrometer sama jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong ini masih dalam kisaran sentimeter. Ini kalau udah milimeter, nah ini ya mikrometer. Jadi lebih tepat pakai mikrometer. Itu. Kemudian nomor 2, besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7 ya. Nah, nih, massa, panjang, luas bukan ya. Massa, panjang, jumlah zat. Nah, ini ya. Kalau yang ini yang luas ini besaran turunan, volume besaran turunan, yang kemudian daya besaran turunan, tegangan juga. Kemudian gaya dan percepatan juga besaran turunan ya. Oke, nomor 3. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan SI, maka kecepatan mobil tersebut adalah. Nah, Bapak kasih clue ya mudahnya. Ini kalau dari 54 ya, 54 km per jam diubah dalam satuan meter per second. Nah, formulanya adalah kalian ganti aja, kalian bagi ya 5,4. Sorry, ini kok kegedean ya. 5,4 ini dibagi dengan 3,6 ya. Kenapa? Karena dia pembagi meter per second itu membagi 3.600 dibagi 1.000, jadi bagi 3,6. Berapa coba? 3,6 kalau saya gunakan kalkulator ya, sebentar. 5,4 dibagi 3,6. 1,5 ya. 1,5 dalam meter per second. Jadi jawabannya adalah ya ini ya 1,5. Simpel ya, ingat pembagi 3,6 supaya dalam meter per second. Nah, gitu. Ini kalau dalam kilometer per jam ya. Diubah ke meter per second cukup gak dibagi dengan 3,6. Oke. Kemudian, suatu badan seorang anak sedang demam adalah 35 derajat Celcius. Jika dinyatakan dengan skala Reaumur, maka suhu badan anak itu adalah oke. Mudah-mudahan kalau masih ingat ya. Nih, T Reaumur kok hilang ya? T Reaumur itu adalah 4/5 dari T Celcius. Jadi 4/5 dari 35. 4/5 dikali 35. Di 35 bagi 5 adalah 7 ya. 4 kali 7, iya, 28 derajat Reaumur. Jadi jawabannya adalah 28 derajat Reaumur. Oke, lanjut lagi nomor 5. Ya. Jika suatu benda
suhu 40 derajat Celcius, ya, maka dalam skala Fahrenheit suhu itu adalah berapa? Ini T Fahrenheit, ya. Itu adalah kalau dalam Celcius ya, 9/5 dari T Celcius ditambah 32, ya. 9/5 dari 40 ditambah 32. 40 bagi 5 adalah 8 ya. 9 kali 8 72 tambah 32 berapa tuh? 104 ya, derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya D ya. 104. Kemudian mengerti ya. Nah, sudah 5 nomor. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Oke, sekarang nomor 6. Seorang peternak ayam sedang setiap hari menghasilkan 25 telur. Jika rata-rata sebutir telur masanya 62,5 plus minus 2,0. Ini adalah ketidakpastiannya. Nilai paralaks ya dari alat atau dari perhitungan. Jika diukur dengan neraca lengan sama ya, maka massa 9 adalah berapa? Ya, kita kalikan saja ya. 95 dikali 95 ya dikali 62,5. Coba berapa? Kalkulatorin aja. Sebentar ya. Saya pakai kalkulator. Dikali 62,5. 5.975,5. Nah, ini jawabannya C ya. Nah, ini adalah yang C. Itu cuma perkalian biasa saja ini. Oke, sekarang masuk ke dimensi ya. Dimensi tekanan adalah kalau membahas dimensi kalian harus tahu rumus ya. Tekanan itu adalah gaya per luas. Nah, baru ambil boleh formula apa aja di gaya. Gaya itu massa kali percepatan. Jadi saya ganti massa kali percepatan dibagi luas. Nah, ini berarti satuannya ya. Itu adalah kilogram meter per second kuadrat ya kan, dibagi meter persegi. Artinya samakan dulu kita sederhanakan dulu. Meter dengan meter hilang satu sini ya. Jadi meter bisa naik min 1 itu karena naik ke atas. Juga second juga sama, naik min 2. Jadi kilogram meter min 1, second min 2. Nah, dimensi M ya ini kemudian dimensinya ini dimensi massa, ini dimensi panjang L-1 dan ini dimensi waktu T-2. Jadi jawabannya adalah ML-1 T-2. Nah, ini. Ya, itu ya. Oke, selanjutnya dimensi massa jenis bagaimana? Massa jenis itu rho. Itu adalah massa dibagi volume. Ini kalau langsung satuannya kan bisa kilogram per meter kubik atau kilogram meter min 3. Artinya kilogram itu massa, meter itu length, nah pangkat min 3. Jadi, nah yang mana kira-kira? L pangkat min 3. Ini ya, B. Nah, seperti itu guys ya. Coba kita lihat nomor 9. Jika hasil pengukuran suatu meja adalah panjang 1,5 meter, lebar 1,2, maka luas meja tersebut menurut aturan angka penting adalah berapa? Ini 1,50, ini 3 angka penting ya, 3 angka penting. Kemudian ini juga 1,20 juga 3 angka penting ya. Dalam perkalian hasilnya itu merujuk pada jumlah angka penting terkecil ya,
Tapi karena ini tiga sama-sama tiga, maka di sini tiga angka penting. Nah, kira-kira yang mana? Ini dua angka penting. Ini tiga. Ini nol di sini nih, ya ini angka penting ya. Jadi kalau kita boleh ini yang tiga angka penting ini ya. Jawabannya B. Ini 5 angka penting, ini 4, ini 4. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang terakhir yang pilihan ganda. Pada pengukuran panjang suatu benda diperoleh hasil pengukuran 0,7060 meter. Banyaknya angka penting ya, itu ada berapa dari sini? Oke, ini 0 ini tidak angka penting nih. Ya, bukan angka penting. Yang penting itu adalah 7060 ya. Jadi 4 angka penting ini ya. Karena nilai 0 ini kalau kita geserkan koma, 0 ini tidak berarti ya. Tapi 0 yang sini berarti karena ini bisa jadi pembulatan ya. Bisa pembulatan 59 atau pembulatan 61. Jadi jawabannya 4 angka penting. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham, ya, mudah-mudahan mengerti. Yang mengerti atau belum mengerti boleh bantu untuk menekan tombol subscribe ya. Oke, kita coba lanjutkan beberapa nomor tentang esai ya. Tentang vektor. Dua buah vektor A dan B, A ini lebih kecil daripada B, resultannya adalah R. Bila R adalah 3A dan sudut R antara R dan A adalah 30, hitung besar sudut apit AB. Oke, nomor 1 ini misalkan gini. Ini A dan B, resultannya adalah R. R ini 3A. Gini misalkan ya. Sebutlah. Ini ada vektor, ini A ya, misalkan ini A, ini B. Ya. Kemudian dia resultannya adalah ini R, dan dia bilang resultannya itu 3A. Oke. Bila sudut antara R dan A itu 30. Jadi saya pindahkan dulu ini ya. Ini A. Sudut di sini adalah 30 derajat. Tapi kita nggak tahu ini bukan tegak lurus juga ya. Besar sudut apit antara A dan B. Oke, kita pakai itu sebenarnya. Coba kita gunakan kosinus ya. Resultant itu adalah ya kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Berarti kalau kayak gitu, ini pasti ada hubungan A dengan R ya. Sudut 30 itu cos 30 itu sama dengan sebentar. Ini tidak seharusnya tegak lurus ya. Ya mungkin ya sedikit gambar atau salah. Kemudian yang perlu kita lihat ini A itu lebih kecil daripada B dan resultannya ini 3A. Ini seperti perbandingan A dan B itu kayak perbandingan kalau ini kan A lebih kecil daripada B dan ini resultannya tidak boleh lebih dari 3. Artinya seperti ini 1, ini adalah 2 gitu. Ya kan? Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini ke dalam persamaan aturan kosinus ini 3A kuadrat ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan ya, masukkan nilai A dan B-nya. A itu adalah 1 gitu.
tambah 2 kuadrat, ya, plus 2, ini 1, ini 2, dan cos ini adalah 30 plus sudut tertentu yang kita cari ini. 9A kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 5 ya, 5 plus 2 kali 2, 4. Oke, sorry ini A itu 1 ya, saya kelewat. Dikali cos 30 plus alfa. Nih, saya ganti ini A itu kan 1 jadi 9 ya. Dengan demikian, 9 dikurang 5 adalah 4 ya. 4 sama dengan 4 cos 30 plus alfa. Maka cos 30 plus alfa, ya, ini nilainya adalah cos 1/1, cos 0 ya, cos 0. Ya, ini cos 0, sorry bukan 0 ya, cos 0 ya. Kosinus dari 0 derajat. Artinya 30 plus alfa adalah 0. Ya kan? Maka alfa adalah 30, min 30 ya. Alfa adalah min 30. Artinya putarannya itu arah terbalik 30. Nah, seperti itu. Oke, kita cobakan lagi nomor 2 ya. Nomor 2. Tulislah dengan aturan notasi ilmiah dan sebutkan orde besarnya. Oke, ini kalau apa ini? M ini meter, hertz ini F apa ya? Oke, ginilah misalkan kita tulis nah ini adalah 1,25 dikali 10 pangkat, kalau kita lompat dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pangkat 6 meter. Kemudian yang ini ya ini sama aja 8,5 kali 10 pangkat 6 juga ya dalam satuan AZ. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, F itu nggak tahu nih satuan apa F ini ya. Dan kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang ini saya tulis di sini aja deh. Ya, ini adalah bisa 8,7 kali 10 pangkat min. Tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6 H ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lanjut nomor 3. Ya. Dua buah vektor saling tegak lurus resultannya adalah 40 Newton. Resultan ini membentuk sudut 30 terhadap vektor kedua. Berapa besar vektor kedua ini? Wow. Saya hapus dulu deh, ini biar nggak penuh ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol like. Ya. Dua buah vektor saling tegak lurus, resultannya adalah 40 Newton. Ada dua vektor tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ini. Resultannya adalah 40 Newton. Sorry, ini kurang bagus gambarnya. Resultannya adalah 40 Newton. Resultan ini membentuk sudut 30 terhadap vektor yang kedua. Nah, ini vektor kedua 30. Berapa besar vektor kedua ini? Oh ya udah tinggal ini kan vektor kedua ya. Kalau misalkan fx itu yang 40 dikali cos 30 ya. Jadi 40 dikali setengah akar 3. Ini sama dengan 20 akar 3 Newton. Seperti itu.
Oke ya, nomor 4. Hasil pengukuran di bawah ini terdiri dari beberapa angka penting. Ini angka pentingnya adalah 0 ini bukan angka penting ya. Kalau boleh Bapak coret ya. Ini bukan angka penting. Jadi 250 ini 3 angka penting. 0 itu termasuk angka penting. Ya. 0 yang di belakang ini. Kemudian ini juga 125 juga 3 angka penting ya. 240. Nah, 0 ini bukan berarti angka penting karena bukan di antara koma. Ini jadi 2 angka penting. Kemudian yang ini 0 ini bukan angka penting, ini bukan, ini bukan. Nah, ini juga bukan. Ya. Jadi yang penting adalah cuma 5 saja. Jadi 1 angka penting. Nah, bagaimana yang ini? 0 di antara ini penting ya. Jadi 2, ini 4. Ya. Jadi 5 angka. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nomor 5, kalau nggak paham boleh ditahan, kemudian di replay lagi. Dua vektor F1, F2 masing-masing mengapit 10 Newton dan 5 Newton. Mengapit sudut 30 ya mungkin ya. Hitunglah besarnya F1 min F2 selisih kedua vektor. Oke, F1 min F2 besarnya adalah ya F1 kuadrat ditambah, nah ini min F1, min F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 min F2 cos 30. Nah, gitu. Jadi 10 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali min 5 kali cos 30 adalah setengah akar 3. Ya. Maka ini adalah 100 ditambah 25 ya. Ini min kuadrat jadi plus ya. 2 kali 5 min 10 ya. Atau ini bisa kita coret dengan ini. Jadi ini min 5 akar 3. Jadi ya 125 dikurang 5 akar 3. Nah, ini entah berapa harus pakai kalkulator ya. Coba kita pakai kalkulator aja. Akar 3. Wah, akar 3. Sebentar ya. Akar 3 itu adalah kita kali dengan 5. Dikurang 125. Ini adalah 116,3. Ini kurang lebih 116,3 Newton. Ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Nomor 6, dua buah gaya F1, F2 mengapit sudut alfa. Jika F1 adalah 3 kali F2, F1 min F2 adalah 2. Hitunglah berapa sudut alfa. Saya akan hapus ini dulu. Oke, kita mulai dari sini ya. Kemudian kita masukkan angka di sini. Dia bilang adalah F1 min F2 besarnya adalah 2. Gitu. Saya ganti ini. Atau 2 itu akan sama dengan F1 kuadrat ditambah min F2 kuadrat. Dan
2F1 min F2 ya, cos alfa. 2, F1 kita ganti dengan coba 3F2 kuadrat plus F2 kuadrat min, ini saya ganti 2, F1-nya adalah 3F2 ya, dikali min F2 cos alfa. 2 adalah 3F2 sebentar. 9 ya, 9F2 kuadrat ditambah F2 kuadrat min, nah ini 2 kali 3, 6 ya, F2 kuadrat kali alfa. Oke, kemudian 2 sama dengan 9, 10, 4 F2 kuadrat alfa. Cos alfa, sorry, ini cos alfa ya. Oh. Ini cos alfa ya, cos alfa. Juga cos alfa. Sebentar, ini kayaknya ada yang missing ini. Harusnya berapa kali F di sini? 2 ya, karena di sini variabelnya jadi F, ada F2. Oke, sebentar ya. Kita dua vektor. Coba kita analisa dari gini aja. Ini kan F1 3 kali F2. F1 dikurang F2 adalah 2. Ya, maka bisa kita sebut kalau ini nilainya 1, ini nilainya ini nilainya 3, ini nilainya 1 ya. 3 sama dengan 3 kali 1 ya. Karena kan 3 dikurang 1 tuh, kalian bisa lihat 3 dikurang 1 adalah 2. Maka oke deh, kita lihat gini aja, saya hapus dulu dengan asumsi tadi ya, 31 tadi ya. Dengan asumsi bahwa nih F1 adalah 3 satuan dan F2 adalah 1 satuan ya. Maka cos theta dari ini 2 adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 1 cos theta. Ya. 2 adalah 10 plus 2 kali 6 ya, 6 cos theta. Maka kalau kita 6 cos theta adalah min 8 ya. Cos theta adalah 4/3, min 4/3. Kalau cos yang nilainya 4/3 itu kan cos 53 ya, 53 derajat. Jadi kalau negatif berarti semacam bahwa theta itu adalah 180 dikurang 53 derajat sama dengan 127 derajat. Nah, semacam itu. Ini ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Kita lihat nomor 7 ya. Dua buah vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat. Satu dengan yang lainnya. Resultanya 7 Newton. Bila A adalah 3 Newton, hitung besar vektor B. Oke, saya hapus dulu
Nanti kalau kalian belum bisa mengerti, nggak apa-apa, ditahan aja dulu ya, di pause, kemudian amatin pergerakan dari penjelasan ini. Oke. Vektor A dan B ini bentuk sudut 60 derajat, ya, 60 derajat, satu dengan yang lainnya. Resultannya 7 Newton. Kalau A-nya adalah 3 Newton, hitung besar vektor B. Oke. Nanti kayak tadi, resultan itu kan akar gitu ya, dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B cos theta. Nah, ini dia 7 Newton, sama dengan, kalau kita kuadratkan gini aja, ini yang pertama adalah A itu 3 Newton kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali 3 kali, ada B lagi ya. B cos 60 adalah setengah ya. Maka 14 7 kuadrat itu 7 kali 2 ya, 49. 49 sama dengan 9 ditambah B kuadrat ditambah ini 3 ya, 3B. Maka ini 40, atau kalau kita tulis gini, B kuadrat tambah 3B min 40 sama dengan 0. Kira-kira berapa itu? Ini kan bisa faktorial ya. Difaktorisasi, bukan faktorial. Difaktorisasi, ini jumlah 3 dikali min 40. 8 sama 5 ya. Ini min 5, di sini 8. Gitu kan? Ini B bisa 5, atau B adalah min 8. Ya. Itu yang mungkin adalah 5 Newton yang positif ya. Jadi jawabannya adalah 5 Newton. Oke ya, mudah-mudahan mengerti. Nomor 8, 9, dan 10 saya kira untuk PR saja. Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di video-video mendatang. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya.